lagi silaturahmi. Dan pangling Pak ini mestinya udah bagus sekali. Terakhir sini udah setahun yang lalu ya, setahun lebih. Ya, terakhir itu makan-makan di serambi masjid. Pernah ikut ngaji juga ke ini, siapa ada yang ngundang ngaji waktu itu, keluarga ya. Dan alhamdulillah 200 berapa nih? 17 nasihat dan 2 berasal dari khobar, sisanya dari athar. Tetapi nanti di setiap nasihat itu Imam Ibnu Hajar itu menyampaikan nasihatnya diselipkan hadis-hadisnya gitu. Saya tadi coba ditakhrid itu ditelusuri ini sampai ke Nabi enggak gitu salah satu hadisnya. Kebetulan saya mengajar itu Pak di kampus itu, mengajar penelusuran hadis. Jadi kalau ada yang mengucapkan hadis itu bisa kita telusuri sampai ke Nabi atau tidak. Nah, hadis ini di sini ada nama hadisnya berbunyi Ahlul jannati kullu hainin layyin sahlin tolkin. Jadi ternyata hadis ini setelah saya teliti, ini bukan begini redaksinya Pak. Redaksinya itu hurrima 'alan nar. Kalau di sini kan setiap yang ahlu surga itu setiap yang ini. Kalau di hadis itu ada riwayat Ahmad, ada riwayat Tobroni, satu lagi Al-Asfahani. Ketiga kitab hadis itu menyatakan itu hadisnya itu berbunyi hurrima 'alan nar, diharamkan bagi neraka orang yang gini gitu. Nah, jadi kalau pakai kalimat ini hadisnya ada perubahan redaksi. Tapi kalau pakai hadis yang di masodir yang di kitab-kitab hadis itu substansinya sama saja sebetulnya. Itu diharamkan masuk neraka, kalau ini penduduk surga itu yang begini-begini. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penasaran saya ini kitab ini apakah benar hadisnya ini redaksinya benar ini. Jadi ingin kita teliti pada satu semester ini Ustaz di kampus. Cuman saya coba dari tidak semuanya, sebagian saja karena kalau terlalu banyak tidak cukup waktunya. Bisa di semester berikutnya. Maka atas dasar itu kemarin dihubungi, saya menyarankan kitab ini supaya penjelasan saya dari waktu ke waktu itu dibari dengan beberapa penelitian tentang hadisnya. Jadi insya Allah seperti hadis ini kan, kul ahlul jannati kullahainin layyin sahlin tolkin. Nah, hadis seperti ini kan kita tadi sudah coba telusuri. Ternyata sampai kepada Rasulullah itu melalui Ibnu Mas'ud, melalui Abu Hurairah, dan satu lagi melalui Jabir bin Abdullah. 3 sahabat ini, 2 ini kan orang yang awal-awal masuk Islam. Abu Hurairah saja yang terakhir masuk Islam. Abu Hurairah itu hanya 7 tahun terakhir ikut bersama Rasulullah. Jadi Abu Hurairah itu Nabi udah di Madinah, dia baru masuk Islam itu. Jadi sebetulnya dia tidak ikut dari awal. Tapi kalau Ibnu Mas'ud, kemudian Jabir ini kan termasuk yang mubasyirun bil jannah, yang dijamin masuk surga. Mereka ini sejak dari Mekah sudah ikut. Nah, nanti makanya Abu Hurairah itu
menerima hadis itu biasanya dari sahabat lagi banyaknya. Kan dia paling banyak ngeriwayatkan hadis. Sebetulnya dia nggak dengar semua langsung dari Nabi itu. Dia riwayatkan lagi dia minta lagi, dia gali lagi dari sahabat yang lain, lalu dia katakan itu dari Nabi, dan itu sah menurut ulama karena Nabi masih ada dan masih bisa dikonfirmasi gitu. Baik, kita lihat di bab Sudasi al-maqalatul ula. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sittatu asya'a kunna gharibatun fi sittati mawadi'. Ada 6 perkara yang keenamnya itu aneh jika berada di tempat yang 6 juga gitu. Nah, ini nasihatnya, ini ada 6 perkara. Yang pertama, al-masjidu gharibun fi ma baina qaumin la yusalluna fi. Jadi yang pertama kata khobar ini. Jadi sebelum saya jelaskan kitab ini, Pak, Imam Ibnu Hajar itu dia kutip dari pendapat-pendapat ulama, tapi yang masih dekat generasinya dengan Rasulullah. Asar itu dari tabi'in, khobar dari sahabat. Jadi ada dia kutip bukan perkataan Nabi, tapi ini bagus gitu dikumpulin. Bahkan sebagian ada yang perkataan ulama. Nah, supaya enak nasihat ini bisa dihafal, dia kemaslah dalam 22, 33, 44 gitu. Nah, di sini yang pertama kata khobar ini, karena di situ qolan nabiyyu. Tapi sebetulnya, Pak, saya sudah teliti ini bukan hadis. Di sini disebutkan qolan nabiyyu, tapi tidak ada di kitab manapun. Tidak ada. Jadi ini adalah dirangkum oleh Ibnu Hajar dari nasihat-nasihat yang bagus, terus disatukan. Nah, dia selipkan di antaranya tadi hadis yang saya sampaikan itu, yang Ibnu Mas'ud, Jabir, dan Abu Hurairah. Yang pertama kata beliau, kata khobar ini, al-masjidu gharibun, masjid itu aneh kalau orang di sekitarnya tidak sholat di sana. Jadi artinya itu beban. Maka ini masjid kan sudah dibangun capek-capek, sudah dibangun dengan keringat, sudah dibangun dengan perjuangan bersama. Maka seolah-olah ini mengatakan jangan jadi aneh ini tempat. Karena kalau tidak ada yang sholat di sini, kita semua yang berada di sekitar masjid ini menjadi orang yang aneh. Nah, iya, orang asing, Pak, gharibah. Nah, gharib itu kalau di dalam hadis sendirian. Jadi sendirian, tidak ada yang menemani. Jadi kalau kita masjid ini tidak diramaikan, maka PR selanjutnya ini yang berat bagi Ustadz Makmur ini, bagaimana menambah saf-saf ini. Kalau dulu saya pernah jadi DKM juga, Ustadz, di sana. Begitu seperti Ustadz Makmur lah, begitu ditunjuk saya sudah langsung sampaikan visi saya. Visi saya 3 tahun ke depan 5 saf, satu safnya 30, Pak. Nah, itu di 2 tahun setengah 4,5 saf, 4,5 saf. Dan itu memang agak mirip juga keliling. Ustadz Makmur dan yang lain kan sering keliling, jadi kebersamaannya dibangun. Saya memakai metode jadi DKM itu partisipan. Jadi partisipan. Jadi memang PR yang paling beratnya itu tidak hanya ketua DKM, tapi kita, Pak, kita yang sudah meletakkan semua bahan-bahan ini di sini dan sudah kita rubah status tanah ini menjadi status ibadah. Nah, dengan perubahan status itu, maka status bebannya juga berubah. Jadi makanya kata Allah, bumi saya itu musola gitu. Nah, status musola itulah yang
meminta dan memaksa kita menuntut orang-orang yang merubah status dari tanah menjadi masjid. Kalau di masjid saya yang di sana dulu dari pembuangan sampah jadi masjid. Nah, itu bebannya harus dimakmurkan, minimal dengan cara bertambahnya jamaah di sini. Saya kira nanti boleh kita bawa ini, kita sampaikan ke anak-anak kita, ke saudara kita, nasihat ini, bahwa jangan sampai kita gharib, karena di ujung hadisnya itu ada tanggungannya, Pak. Nanti kita bacakan gitu. Itu yang pertama. Kata Imam Ibnu Hajar, wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fi. Ini juga sama, ini harus terjadi di masjid ini. Mushaf atau Al-Qur'an itu menjadi aneh kalau tidak ada yang baca gitu. Jadi sama, sebelum kita punya Quran belum beli itu Quran yang di toko kan tidak beban kita, tapi sejak kita membelinya berada dalam genggaman kita itu menjadi beban. Sama dengan di masjid ini sudah disimpan, maka beban itu harus dibaca. Nah, makanya kalau saran saya bulan depan kalau kita umpamanya mengaji, kita baca Quran dulu supaya sama-sama mengalir di lidah kita, di lisan kita. Sebelum membaca kitab kuning yang lain kan Quran itu lebih mulia, Pak. Memang ya daripada ini ngalir duluan, mending itu ngalir duluan gitu. Kemudian ternyata memang membaca Al-Quran itu kalau 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman tuh masih, kalau ibarat jalan masih tanjakan yang di situ, Pak. Hancur jauh bisa. Jadi kalau nggak sabar-sabar menanjak itu sodakollah azim. Rasanya baru 1 halaman kok udah hebat gitu. Tapi dicoba, Pak, coba lebih dari 3 halaman, mulai dapat iramanya. Kan kalau dangdutan juga harus 1 jam dulu tuh baru heboh gitu, baru dapat irama ininya. Quran sepengalaman saya juga kayaknya begitu. Sejak pandemi, karena tidak ke kantor, pendek yang kita bacakan itu mulai menyerap ke dalam hati. Jadi memanjangkan 5 harokat tuh rasanya enak, mulai memberi gelombang suara, mulai menggoyang suaranya gitu. Jadi memang tuntutan dari wal Qur'anu gharibun fi manzili qaumin, di rumah seseorang kalau tidak ada yang baca. Jadi kita punya Quran di rumah yang harus rusak, Pak, itu maksudnya harus ada bekas-bekas baca gitulah, jangan baru terus. Malah saya sekarang Al-Quran di HP bermanfaat banget. Tapi saran saya tuh samakan Al-Quran yang di HP dengan tata letak yang ada di Quran di rumah kita, supaya saya baca di rumah halaman sekian sama, jadi bisa nyambung. Jadi kalau saya pakai Al-Quran Al-Hadi, ini yang dibuat oleh siapa guru kita tuh yang di TPRI setiap minggu pagi, Fat Lutfi. Dia sama dengan mushaf yang dari Mekah itu, yang 1 halamannya 1 juznya itu 10 lembar, 20 halaman. Jadi kalau kita baca di rumah, saya baca di rumah, oh tadi halaman 100, nanti di kantor ada waktu 101 baca berikutnya. Jadi kalau 5 waktu saya sedang mendawamkan juga habis sholat. Nah, sholat tadi karena ini pengajian nanti harus didobel, Pak. Saya jadi habis isya harus didobel.
Jadi bolehlah kita dengan waktu yang luang ini, maka sebetulnya bisa dimanfaatkan. Kalau saya manfaatkan dengan istri dan anak di rumah, kita memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi kami caranya setiap habis sholat maksain 2 halaman atau 3 halaman kali 5 kali sholat, itu kan 7 halaman, 7 lembar setengah. Maka tinggal 2 lembar setengah lagi, nanti kalau sempat tahajud atau duha selesai sejuz sehari. Kecuali ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu nanti dia haid itu pasti kepotong, paling dikodok di setelah haidnya. Jadi atas dasar pengalaman itu saya ceritain, enak Pak, setelah sering enak. Rasanya itu bukan gurih-gurih enyoy ya. Rasanya itu nagih gitu. Rasanya nagihnya kalau habis sholat lama-lama latah nyari Quran. Kemudian yang kedua, pesannya dari sini itu ya tetap memperbagus bacaan tajwid. Nah makanya mudah-mudahan di lain kesempatan kita coba itu. Atau nanti Ustadz Makmur yang tajwidnya kan baru saya ceramah gitu bisa lah. Gak apa-apa, jangan ini untuk Al-Quran, lupakan yang lainnya, ini penting gitu. Saya saja kalau ada acara di TV kan yang mengkaji tajwid itu, saya masih nonton Pak. Dan kemarin saya dapat, oh iya ini saya belum dapat ini ilmunya, ada masih itu. Umpamanya ini yang idza ja'anya itu kan 6 harokat selama itu Pak. Saya baru tahu kalau itu karena mat itu bertemu dengan hamzah gitu. Itulah sebabnya kenapa itu 6 harokat panjang. Nah jadi mad wajib bertemu dengan alif. Nah itu ada yang 4, 5, 6 harokat. Jadi yang begitu-begitu kan ada Ustadz Sam tuh kalau di TV itu, dia saya lihat bagus, bacanya bagus, tajwidnya bagus, ya nggak ada salahnya. Saya belajar, saya kalau dia lagi ngajar saya perhatikan. Siapa tahu ada yang miss dari saya gitu kan, kita nggak ada yang ngecek kita, siapa lagi, harus cek sendiri Pak. Jangan kita, ada dulu teman saya dia qori. Jadi suatu saat dia baru sadar kalau selama ini bacaannya salah setelah ada yang menegur gitu, atau dia dengarkan orang lain baca gitu. Di surah Yasin itu kan ada jibilang. Sering sekali orang itu kesalah jibilang, lupa dia tasdidnya. Jibilang katsira gitu. Nah yang demikian itu terkadang luput dari kita kecil itu. Tapi demi kesempurnaan ya kita ingin yang terbaik. Mudah-mudahan nanti bisa tidak aneh lagi ya Al-Quran. Mudah-mudahan di rumah kita Al-Qurannya itu biasanya kalau sering dipakai ya covernya juga bisa robek gitu. Iya. Kemudian yang ketiga, wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasik. Quran itu aneh kalau ada di kantong orang yang fasik. Jadi kalau ada orang fasik bawa-bawa Quran, aneh. Sebetulnya dia ingin bilang bahwa orang yang gak fasik itu biasanya cinta Quran gitu. Jadi kita disuruh ngecek, Anda sudah cinta Quran belum? Kalau nggak cinta Quran jangan fasik gitu. Seolah-olah dia ingin bilang begitu nasihatnya itu. Jadi kita patut harus menyadari Pak, kalau kita jarang membaca Al-Quran, jangan-jangan kita fasik gitu. Jangan-jangan kita terhalang karena ada sesuatu yang tidak kita sadari. Itu bagian dari kefasikan. Fasik itu kan apa fasik ya? Orang yang berbuat dosa ya, orang yang berdosa.
Jangan-jangan kita orang yang berdosa gitu. Makanya supaya tidak berdosa, bawa Quran. Qurannya ada di HP Ustaz, oke, tapi harus dibaca. Kita istilahnya di Al-Quran itu ada ayat begini, fa'idha azamta fatawakkal. Jadi azam, kita berazam. Azam itu kekuatannya luar biasa. Ya. Kalau boleh cerita Pak, saya pernah mendawamkan sholat berjamaah. Nggak tahu udah pernah cerita belum ya? Saya pernah 2010 saya mendawamkan sholat berjamaah, harus di masjid di 5 waktu gitu, dan harus ikut imam. Dapat 4 tahun. Waktu itu kenapa saya mendawamkan? Suatu malam rumah saya kemalingan, laptop hilang, HP 2 hilang, laptopnya, disertasi saya di situ hilang gitu. Saya introspeksi diri, ya Allah, saya dosa apa ini kok bisa hilang begini? Akhirnya flashbacknya 2 hari kemudian saya beli aja laptop biar nggak berlarut-larut sedih. Tetapi saya berazam untuk menebus dosa saya. Kenapa Allah menguji dengan dikecurian? Saya sholat berjamaah. Saya pernah Pak lagi belanja di supermarket, udah megang nih, Allahu Akbar, saya simpan, saya pergi. Saya pernah kajian dengan Quraisy Shihab, dia masih ngajar, saya azan, saya tinggal. Saya coba demi apapun saya tinggal. Jadi itu teguran-teguran Allah tuh bukan lagi tahunan lah, udah detikan Pak, detik per detik kita ditegur. Bahkan yang paling pengalaman yang paling luar biasa saya dapatkan, ini sengaja saya cerita tahdus bin nikmah ya, mudah-mudahan ada yang mau berazam. Saya tuh berkali-kali rekening saya terisi sendiri Pak. Saya cek ke bank, kata bank nggak ada yang transfer. Yang paling saya ingat dulu saya ke Bandung, lagi di Makassar. Jadi waktu itu saya mau memberi uang ke adik saya karena ketemu gitu. Saya tahu uang saya di rekening BNI waktu hanya ratusan ribu saja. Jadi saya cek di ATM itu jutaan. Ini kan tidak ada uang di rekening saya. Akhirnya saya ke bank Pak, karena tidak tenang dan saya ingin penasaran. Kata bank, nggak ada Pak, Bapak nggak mendapat transfer dari mana pun. Lalu ini uang dari mana? Ya mana nggak tahu saya, katanya kan dia. Karena saya nanyanya berkali-kali, lama-lama si ibu itu kesel gitu. Ini uang Bapak, jadi Bapak nggak dapat transfer. Loh, uang saya cuma beberapa ratus ribu, saya bilang. Coba cek lagi lah di data yang lain. Tetap saja itu berkali-kali saya mendesak, dia bilang tidak ada yang mentransfer Bapak. Akhirnya saya bilang, ya Allah terima kasih transferannya, gitu aja lah. Ya orang kita udah nanya gitu kemana, dari mana itu kan. Dan memang waktu itu sudah menipis uang dan butuh uang juga itu saat itu. Ya Allah memberikannya. Jadi bukan berarti kalau Bapak nanti mendawamkan dapat transfer ya. Bukan itu maksudnya. Jadi berazam ya. Soalnya azam kita itu harus karena Allah, jangan karena transfer. Nanti karena transfer cuman transfer mampir doang kan. Nah ada tuh.
Jadi maksud saya demikian, supaya kemakmuran di rumah kita, kemakmuran di masjid ini dan dimanapun kita berada, itu coba kita azamkan, kita tekadkan. Jadi yang tadi masjid, kemudian Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, wal mar'atul muslimatus sholihatu gharibatun fi yadi rajulin zalimin. Jadi perempuan yang muslimah solehah, ya, solehah di situ disebut muti'atul lillahi walir rasuli wal muhsinah lil umur. Jadi kriteria solehahnya taat kepada Allah dan Rasulnya dan memiliki akhlak yang ihsan. Itu aneh kalau suaminya zalim gitu. Nah, ini maknanya juga sama, kita harus memahami kalau dalam fikih mafhum mukhalafah gitu atau mafhum muwafaqah gitu. Jadi pemahamannya adalah kalau ada orang merasa soleh tetapi pasangannya itu zalim, dia harus patut curiga ya. Jangan-jangan dia itu tidak soleh sebetulnya. Maksudnya itu demikian. Karena di Al-Quran kan dibilang orang muslim yang baik dapat pasangan yang baik. Azannya itu ya orang yang musyrik dengan musyrik juga, yang benzina dengan benzina juga di situ disebutkan. Jadi maksud dia di sini ingin menasihati kita, kalau kita merasa soleh atau kalau pasangan kita merasa soleh, tahu-tahu pasangannya itu zalim, maka dia patut menduga dan curiga jangan-jangan memang mereka berdua itu zalim. Dan tidak mungkin kalau salah satunya zalim lalu jangan-jangan kita soleh gitu kan, nggak mungkin itu. Ini ada orang merasa soleh, ini ternyata pasangannya zalim, lalu ya udah jangan-jangan kita soleh, itu tidak mungkin. Yang mungkin adalah jangan-jangan keduanya zalim. Jadi susah itu bercampur antara minyak dengan air. Saya dulu pernah merasa aneh. Ada seorang qori, dia bagus bacaan Qurannya, Pak. Dapat suami penzina. Saya sempat, ya Allah, gimana penjelasannya ini gitu kan? Dalam kacamata kita sebagai manusia, ada dia qori, dia suka membaca Al-Quran, tentunya harusnya suaminya itu minimal ya jangan penzina lah, yang dosa-dosa kecil saja cukup lah gitu kan. Ini penzina coba, pencuri lagi. Tahu dari mana penzina, Ustaz? Udah terkenal, dia juga cerita sendiri kok. Jadi bukan cerita orang, memang dia cerita. Saya sering begini. Jadi bukan lagi kabar burung itu kan, kalau dianya yang mengaku sendiri. Tapi memang mungkin saya tidak tahu kelanjutan kehidupan dan mengungkap sisi dalam dari mereka. Tapi saya yakin betul perempuan itu memang mungkin bukan seperti yang kita persepsikan. Ya dia hanya bisa mengaji saja lalu fasik mungkin seperti itu. Karena setelah beberapa tahun kemudian saya lihat mereka masih bersama dan suaminya tetap masih zalim. Dan dia yang menurun. Atau mungkin penjelasannya sejak mereka menikah statusnya dimulai jadi zolimah. Mungkin bisa jadi dia daftar kan, karena menikah dengan laki-laki itu saat itu juga dia mencemplungkan dirinya jadi zolimah, tukar status gitu. Dan itu sebaliknya juga sama itu. Aneh itu kalau ada suami laki-laki dapat istri yang soleha atau perempuan yang soleha dapat suami yang zolim gitu.
Katanya di sini tuh gharibatun fi yadi rajulin zalimin si'il khuluqi, goreng akhlakna gitu, jelek akhlaknya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ini hadis pertama nih. Ini hadis saya sudah teliti juga, ini hadisnya hadis sahih. Jadi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ahabbukum ilayya ahsanukum akhlaqan al-muwatta'una aqnafa allazina ya'lafuna wa yu'lafun. Jadi orang yang paling aku cintai dari kalian adalah yang paling bagus akhlaknya, kata Rasulullah. Dan dia suka memudahkan orang lain, dan itu tercermin di dalam bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tubuhnya. Jadi gitu nasihatnya dari hadis ini, diintisarikan kepada akhlak. Jadi kita juga bisa ngecek itu Pak, kalau kita tanpa beban gitu berbicara dan berbahasa gaya tubuh kita yang kurang sopan, dan itu kita merasa nyaman, cepat-cepat itu kita mencurigai, jangan saya ini masih kurang akhlaknya. Dan memang kita semua akhlak itu tidak ada habisnya Pak, tidak ada selesainya. Paling nanti setelah kita meninggal, orang membicarakan, oh dia lebih baik, lebih banyak kebaikannya, gitu saja. Tidak ada orang itu kecuali Rasulullah ya, dan nabi-nabi yang lainnya, yang bahkan nabi-nabi lain juga ada. Hanya Rasulullah itu yang maksimal, tidak ada kesalahannya. Kalau kita semua itu hanya lebih banyak kebaikannya, tetap ada keburukannya. Kita mencari itu saja. Kemudian dikutiplah oleh Ibnu Hajar al-Asqalani hadis Rasulullah yang tadi, ahlul jannati kullu hayyinin layyinin sahlin tolkin. Kalau di hadis itu sebetulnya hadisnya hurrima 'alan nari kullu hayyinin layyinin sahlin, sahlin, satu lagi bukan tolkin di situ. Satu lagi itu apa ya? Saya lupa, yang jelas bukan tolkin. Ini kalau bapak-bapak ada yang mau jadi politisi, bagus hadis ini. Karena untuk menghadapi masyarakat itu ya ini, hayinin memudahkan, layinin lemah lembut bahasanya, sahlin juga orangnya kok gampang diajak bicara, gampang akrab, gampang, pokoknya orang nggak segan lah. Kemudian yang terakhir itu tolkin. Ini saya lupa satu lagi, ini ada 4. Jadi kalau ada orang, tetapi dia harus muslim ya, harus muslim, punya sifat begini, boleh berbaik sangka itu ahlul jannah. Karena tidak mungkin dia hayyin, tidak mungkin dia layin, tidak mungkin dia sahlin, tidak mungkin dia yang satu lagi, kalau ibadah akidahnya tidak bagus. Karena hukumnya yang 3 itu Pak, yang hadis Rasulullah, Jibril kepada Rasulullah itu, mal Islam, mal iman, bukan? Mal ihsan. Jadi kalau iman Islamnya tidak bagus, tidak mungkin ihsan. Kalau iman dan Islamnya tidak bagus, tidak mungkin akhlak bagus gitu. Banyak Ustaz yang bagus akhlaknya. Ya sekarang dia pertanyaannya iman dan Islam enggak? Ada di non muslim itu karena dia dapat lingkungan.
contohnya Jepang. Jepang itu saya agak sering melihat Jepang karena Jepang ini punya prestasi azan belum. Di mana-mana mereka itu terkenal orang yang paling berakhlak. Kemarin surveinya nomor 3 teraman di dunia. Jadi tinggal HP di mana aja pasti kembali. Kemudian dia kalau menyapa orang tuh suka memuji. Anda sangat repot karena saya, padahal bukan apa-apa, nggak ada, cuma senyum doang gitu. Dia bilang Anda kok repot-repot gitu. Jadi menunduk lagi kan, mungkin lebih nunduk dari kita yang orang Sunda yang paling lembut mungkin di Indonesia ini. Kalau dia lebih itu lagi. Dan mereka juga orangnya sangat menghormati, sangat saling menolong gitu di sana. Tetapi dia tidak muslim. Itu hanya pembentukan lingkungan. Memang sejak Hiroshima itu kan negaranya dipaksa oleh aturan supaya berakhlak begitu, berkarakter. Baik Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian saja. Yang jelas mudah-mudahan apa yang kita dapatkan nasihat dari Naswaiyul Ibad ini, harapan saya dan doa saya semoga Allah mengabulkan, dapat diterapkan di masjid ini yang berkaitan dengan masjid, dapat diterapkan kepada pribadi kita dan keluarga kita yang berkaitan dengan itu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.